Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minal bid'i wa dalalati wan nar ma'asyiral muslimin ummatat tauhid rahimani Allah wa iyyakum la ilaha illallah kalimatut tauhid la ilaha illallah kalimatul ikhlas la ilaha illallah kalimatul haq la ilaha illallah kalimatun qamat bihas samawati wal ard la ilaha illallah ibadallahi wahdah ifradullahi bil ibadah la ilaha illallah fattarallahu jami'an nasi 'alaiha. Allah memfitrahkan seluruh manusia di atasnya. Wa khuliqatil jinni wal ins wa khuliqatil jinnu wal insu la ilaha illallah la ilaha illallah. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk la ilaha illallah. Kalimatut tauhid 'alaiha ussisatil millah, di atasnya ditegakkan seluruh agama para rasul. Dakwah para rasul berpondasikan la ilaha illallah wa nusibatil qiblah, dan ditegakkan kiblat karena la ilaha illallah. La ilaha illallah karenanya dicanangkan jihad fi sabilillah, dengannya Allah ciptakan surga dan neraka. La ilaha illallah hablullahil matin, dia tali Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang tidak berpegang dengannya tidak akan sampai kepada Allah, dia akan tersesat dan menyimpang. La ilaha illallah mahdu haqqillahi wahdah, dialah kalimatul ikhlas. Dan siapa yang tidak memiliki la ilaha illallah, dia memiliki dosa yang paling besar, yaitu syirik. La ilaha illallah hiyal munjiyah, dialah penyelamat yang menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan, terutama kesesatan neraka wal iyadu billah. Dengannya seorang hamba masuk ke dalam surga. Ia kalimatul tauhid, la ilaha illallah kalimatul islam. Dengannya seorang tidak menjadi kafir. La ilaha illallah ia miftahud daris salam, dialah pintu masuk ke darussalam, surga Allah yang penuh dengan keselamatan. Barang siapa yang mati tidak membawa la ilaha illallah, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kekal di dalam neraka Allah wal iyadu billah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Semua kita merasakan betapa pentingnya la ilaha illallah. Kalimat yang tertanam di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kalimat yang dengannya kita hidup dan mati. La ilaha illallah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, yang dengannya Allah perintahkan seluruh makhluknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengesahkan ibadah hanya kepadanya dan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddin hunafa, itulah agama yang hanif, agamanya para nabi semuanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena la ilaha illallah, seseorang terbebas dari kesyirikan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Hanya orang-orang yang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah,
hanya orang yang memahaminya, hanya orang yang mengerti tentang rukunnya, hanya orang yang mengerti syarat-syaratnya, hanya orang yang memahami dan mempraktekkan konsekuensinya, serta hanyalah orang yang bebas dari pembatal-pembatalnya. Mereka lah orang yang bisa merasakan athar, pengaruh dari la ilaha illallah, dan terhalanglah orang-orang yang tidak menghargainya. Terhalang orang yang meremehkannya, orang yang menyanyiakannya, orang yang mengucapkannya ribuan kali tapi tidak memahaminya. Terhalang mereka dari kebaikan la ilaha illallah. Tidak ada artinya menjadi ahli tahlil tapi tidak memahami maknanya. Tidak memahami maknanya otomatis tidak akan mengamalkan konsekuensinya. Dan tidak akan pernah menjadi ahli tauhid ketika seorang tidak mempraktekkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Padahal la ilaha illallah memiliki athar, memiliki pengaruh yang sangat besar. Di antaranya adalah tahqiq ma'rifatillahi wahdah, merealisasikan ma'rifatullah. Seorang hamba yang bertauhid, dialah hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bertauhid, dia paling tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba tidak mengenal Allah, tidak akan bisa menjadi hamba yang ikhlas, tidak akan menjadi hamba yang masuk ke dalam surga Allah. Tanpa keikhlasan tidak akan seorang memasuki dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kalimat tauhid, dia adalah kalimat yang dengannya seorang hamba akan merasakan rahatun nafsi, kenyamanan jiwa. Jiwa akan menjadi nyaman dan tenang ketika menjadi hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya. Karena la ilaha illallah artinya dia hanya memiliki sembahan yang satu. Berbeda dengan orang yang memiliki sembahan yang banyak, dia pasti akan memiliki hati yang bercabang, dia akan memiliki hati yang bimbang, dia akan memiliki hati yang bingung karena tidak akan pernah merasakan kenyamanan kecuali dengan la ilaha illallah, mengesahkan Allah dalam segala ketaatan, mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Dengan la ilaha illallah, seorang hamba juga akan merasakan tawadu, dia akan rendah hati, dia akan merasakan rendah di hadapan Allah yang Maha Agung. La ilaha illallah artinya ta'zimullah, dalam beribadah, mengagungkan Allah, sehingga tidak ada yang agung kecuali Allah. Dia hanya takut kepada Allah, dia hanya mencintai Allah dengan kecintaan yang paling besar. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bertawakal kepada Allah, dia menyandarkan urusannya semuanya kepada Allah. Maka jadilah dialah orang yang bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dia merasakan kelemahan. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Dengannya seorang hamba akan yakin akan bantuan dan pertolongan Allah. Hanya orang yang bertauhid, yang mereka yakin bahwasanya Allah lah yang menguasai segala urusannya. Allah yang menggenggam kehidupannya. Allah yang memegang ubun-ubunnya. Seluruh nasibnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dengannya seorang hamba akan yakin dan percaya dengan dirinya karena dia bergantung kepada Allah yang maha kuasa, yang mampu untuk melakukan segalanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. La ilaha illallah, melepaskan segala kesulitan. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, maka dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah selamatkan dia. La ilaha illallah penyelamat, menyelamatkan seorang dari kesulitan di dunia maupun di akhirat. Dengannya seorang selamat dari bencana dan petaka, walaupun tidak aman dari yang namanya penyakit, tapi dia aman dari kesesatan di dunia ini. Dan dia selamat dari murka Allah di akhirat nanti. La ilaha illallah, dengannya seorang hamba akan menjadi hamba yang bersungguh-sungguh. Dia akan menjadi hamba yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah karena dia yakin balasan hanya dari Allah. Dia beribadah bukan karena manusia. Adapun jika seorang beribadah karena manusia, pasti akan lemah semangatnya ketika tidak ada yang melihatnya. Semangatnya hilang ketika tidak dipuji oleh manusia. Tapi la ilaha illallah, orang yang bertauhid, dia tetap semangat walaupun sendirian. La ilaha illallah membuat orang semangat dalam melakukan segala perbuatan, segala aktivitasnya, diusahakan untuk itqan dan jaudah, untuk sempurna dalam melakukannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba jika melakukan sesuatu maka menyempurnakannya. La ilaha illallah akan menjaga jiwa kita dari penyimpangan.
La ilaha illallah menyelamatkan kita dari kehinaan jiwa kita yang menghamba kepada harta, jiwa yang menghamba kepada wanita, jiwa yang menghamba kepada tahta akan hilang jika kita memiliki la ilaha illallah, akan menjadi jiwa yang mulia, jiwa yang luhur, bebas dari segala perbudakan kecuali kepada Allah yang Maha Kuasa yang menguasai hidupnya. Dengan la ilaha illallah maka hilanglah segala kebimbangan, hilanglah segala kesulitan, hilanglah segala keraguan. Tidaklah orang-orang yang mendalami filsafat mereka kecuali dalam keraguan dan kebimbangan dalam hidupnya. Mereka berusaha memahami Allah tapi dengan akalnya, maka mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Hanya la ilaha illallah yang bisa menyelamatkan seorang dari segala kebimbangan dan keraguan, dari segala kebingungan yang dialaminya. Maka ahli tauhid jauh dari kegalauan, jauh dari stres dan frustasi. Ahli tauhid adalah orang yang paling nyaman hidupnya, paling tenang karena bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallah menyatukan umat Islam. Kaum muslimin berbeda warna, kaum muslimin terkotak-kotak, tapi mereka satu ketika membela la ilaha illallah. Mereka tidak rela ketika la ilaha illallah dilecehkan. Mereka tidak akan diam ketika la ilaha illallah dihinakan oleh sebagian manusia. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, tanpa kita sadari la ilaha illallah telah menyatukan umat Islam. La ilaha illallah sejak awal, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang masih memiliki iman tetap membela dan mengisi hatinya dengan la ilaha illallah, mengisi lisannya dengan la ilaha illallah, mengisi amal perbuatannya dengan la ilaha illallah, seluruh hidupnya dan matinya hanya untuk la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah seorang hamba akan menjadi hamba yang dermawan. Dia tidak akan pelit karena dia tahu seluruh perbuatannya hanya untuk Allah. Jika untuk Allah, maka Allah pasti akan membalas dengan yang jauh lebih baik. Wal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali yang terbaik. Bahkan al-husna wa ziyadah. Allah akan berikan yang terbaik, yang lebih baik lagi, dan bahkan ada tambahannya. Itulah orang yang meyakini la ilaha illallah. Dia tidak akan sayang terhadap harta yang dimilikinya. Bahkan dia tidak akan ragu untuk menumpahkan darahnya. Dia tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawanya untuk membela la ilaha illallah. Kita saksikan pahlawan-pahlawan Islam, para syuhada, para pembela la ilaha illallah. Mereka rela mati demi la ilaha illallah. Mereka menumpahkan darah mereka, tidak sayang dengan itu. Mereka merelakan anggota badannya cacat demi la ilaha illallah, bahkan nyawa menjadi melayang karena la ilaha illallah. Itulah orang-orang yang mengerti hakikat la ilaha illallah. Mereka berjuang, mereka memegang panji la ilaha illallah, ditebas tangannya yang kanan, dia pegang dengan tangan yang kiri. Ketika yang kiri ditebas lagi, dia dekap dengan lengan yang tersisa. Baru ketika tertusuk dia tidak bisa lagi memegang bendera la ilaha illallah. Bagaimana kaum muslimin membela la ilaha illallah sepanjang sejarah. Sampai hari ini, sampai kiamat tidak akan berhenti. Para pembela la ilaha illallah hanyalah orang-orang yang kerdil, yang mereka tidak memahami betapa pentingnya la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, seorang hamba juga akan merasakan syu'ur bima'iyyatillah. Dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah. La ilaha illallah artinya seorang hamba merasakan pengawasan Allah. Ketika seorang menjadi ahli tauhid, dia akan menjadi hamba yang muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Bahkan dia merasakan beribadah seakan-akan melihat Allah. Dia akan menjadi ahli ihsan. Dia akan menjadi hamba yang merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Dia tidak akan berani berbuat salah karena dia merasa bersama Allah. Dia tidak akan berani meremehkan agama Allah karena dia merasa bersama Allah. Dia tidak ingin ditinggalkan oleh Allah. Dia tidak ingin dijauhi oleh Allah. Dia tidak ingin kemudian mengecewakan atau membuat Allah murka. Tidak ingin membuat Allah marah. Dia hanya ingin membuat Allah ridho. Dia ingin dicintai oleh Allah semata. Dialah hamba yang tidak ada harapan kecuali kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dengannya seorang meraih ilmu dan basirah. Dengan la ilaha illallah seorang akan mendapatkan tambahan ilmu. Karena dengan la ilaha illallah orang akan memiliki semangat belajar di antaranya. Jadi tidak ada gunanya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak pernah berangkat untuk menuntut ilmu, tidak mau membaca buku, tidak mau membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya,
tidak mau membaca hadis dan memahami maksud dan maknanya, tidak ada gunanya mengatakan la ilaha illallah ketika tidak memahaminya. Maka perintah Allah sangat jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Allah perintahkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk belajar. Fa'lam, ilmuilah. Dan ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Itulah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan oleh setiap insan. Barang siapa tidak memahami la ilaha illallah, pasti dia akan menjadi orang yang terlaknat. Wal'iyadu billah. La ilaha illallah, seorang yang memiliki la ilaha illallah, dia akan loyal, dia akan wala, dia akan mencintai ahli tauhid, dia akan mencintai orang-orang yang bertauhid, dia akan mencintai setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dimanapun dia berada. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan negara. Dia akan lintas internasional, bahkan lintas masa. Siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah adalah kekasihnya. Siapapun yang melanggar la ilaha illallah, dia akan menjadi musuhnya. Siapapun yang melecehkan la ilaha illallah, dia akan menjadi musuhnya. Dia akan menegakkan al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. La ilaha illallah membuat orang membenci kesyirikan. Karena la ilaha illallah kita tidak rela Allah disekutukan. Karena la ilaha illallah kita tidak rela ada tempat-tempat di mana dilakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbagai praktek kesyirikan yang masih ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada di kolong langit Allah taala, maka bagi ahli tauhid, ahli la ilaha illallah tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah berhenti untuk kemudian berdakwah, membasmi segala bentuk kesyirikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Semuanya akan dibersihkan, baik pada diri pribadi, pada keluarga, maupun pada skala nasional maupun internasional. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Semoga kita semuanya menjadi ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, tidak hanya pada sebatas slogan, tidak hanya sebatas simbol, tidak hanya sebatas bendera, tapi betul-betul tertanam di dalam dada dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kenapa sebagian manusia berani melecehkan la ilaha illallah? Jawabannya jelas. Karena mereka walaupun mengucapkannya beribu kali dalam hidupnya, bahkan ada yang ribuan kali dalam sehari, tapi tidak memahami hakikatnya. Inilah kenyataan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin hari ini. Jika orang kafir tidak mengucap la ilaha illallah, itu wajar karena mereka tidak mau masuk Islam. Tapi yang sangat aneh, ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang kafir Quraisy lebih paham darinya terhadap mana la ilaha illallah. Kafir Quraisy ketika dikatakan kepada mereka, "Qul la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian beruntung. Mereka akan menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia akan menjadikan Tuhan hanya satu? Sesembahan hanya satu saja? Mereka faham makna la ilaha illallah, artinya bebas dari segala bentuk kesyirikan. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, sungguh ini adalah perkataan yang ajaib, perkataan yang aneh. Tidak ada pada orang tua kita, pada kakek nenek kita, nenek moyang kita, pada leluhur kita, tidak ada pada kearifan lokal kita. Itu jawaban mereka. Mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah atas dasar ilmu. Sedangkan kaum muslimin hari ini, mereka rajin mengucapkan la ilaha illallah karena tidak faham. Mereka tidak mempraktekkan makna dari la ilaha illallah. Ucapannya tidak jujur. Karena kejujuran hakikatnya adalah sama antara ucapan dan perbuatan. Sesuai antara lahir dan batin, sesuai antara berita dengan kenyataan, itulah kejujuran. Jika seorang mengucapkan, aku tidak mencuri, tapi tangannya mengambil barang orang lain, itu dusta namanya. Jika orang mengatakan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tapi dia meminta kepada para wali,
meminta kepada taghut, mengagungkan selain Allah Ta'ala, bertawakal kepada dunia, masih bersumpah dengan selain nama Allah, masih bertawakal kepada selain Allah, masih berobat kepada dukun, kepada percaya kepada tukang ramal, kepada perbintangan, dan lain sebagainya dari segala bentuk kesyirikan. Dan ini masih banyak sekali. Betapa banyak di antara para pejabat tinggi yang ingin menduduki kursi, dia harus datang kepada dukun, dia datang ke tempat-tempat keramat, meminta agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang ingin kaya datang ke tempat pesugihan, dia ingin mendapatkan harta secara mudah dengan cara kesyirikan, wal'iyadzubillah. Kesyirikan di mana-mana. Padahal kalau kita tanya, dia Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sangat rajin mengucapkan la ilaha illallah, tapi kenyataannya mereka tidak paham. Itulah fenomena yang nyata di tengah-tengah kita. Sehingga kalau kemudian ada sebagian pihak yang dengan gampangnya melecehkan la ilaha illallah, tidak menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah, merendahkan la ilaha illallah, itu adalah konsekuensi logis. Sudah sangat wajar karena mereka tidak memahami hakikat la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih tinggi di dadanya kecuali dunia, wal'iyadzubillah. Bagi ahli tauhid, la ilaha illallah adalah lebih tinggi dari segalanya. Lebih tinggi dari dunia seisinya. Dunia seisinya tidak bisa digantikan, tidak bisa menggantikan la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak akan bisa dibayar dengan dolar maupun rupiah. La ilaha illallah tidak bisa disogok dengan apapun kemudian orang keluar darinya. Siapa yang sudah merasakan indahnya la ilaha illallah tidak akan mau melepaskannya, tidak mau merendahkannya, tidak mau meremehkannya, tidak mau meninggalkannya. Bahkan dia akan bela, dia akan fahami dengan baik, dia akan pelajari dengan tekun, dia akan amalkan segala konsekuensinya, dan dia akan sebarkan, dia dakwahkan kepada siapapun yang dia cintai maupun yang belum dia cintai. Dia akan sebarkan kepada seluruh manusia yang mampu dia sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara ahli tauhid, yang mereka mengisi hidupnya dengan tauhid, yang mengisi hatinya dengan tauhid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minasy syakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa aqimissalah.